semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya di acara podcast.id. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan salah satu kandidat luar biasa. Kita kenalan dulu yuk. Halo Mas. Halo Ibu. Boleh perkenalkan siapa namanya? Nama saya Ahmad Karim Ismail dari Jawa Timur. Oke, teman-teman, di samping saya sudah ada Mas Karim berasal dari Jawa Timur ya. Iya, Mas? betul. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait apa ya? Tentunya hal yang menarik ya, yang perlu kita simak, kita bedah, kita kupas bersama beliau. Oke, Mas Karim, Iya, apa Bu. kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, semangat. Terlihat ya dari auranya sangat positif sekali. Iya, hari ini. sangat happy, sangat ini bersemangat. Iya. Oke, Mas Karim boleh dong kita tahu ya perjalanan Mas Karim di dunia spa terapis ini sudah berapa lama, Mas? Sejak 2021, Ibu. Ya, sejak 2021. Ya, perjalanannya saya sekolah di dunia spa terapis di Bali, habis itu ke Turki, habis itu ke Dubai, ke United Emirat Arab, habis itu balik ke Indonesia, kerja sebagai refleksologi juga dan kerja sama kontrak dengan Ten Spa. Akhirnya hari ini bisa berangkat seperti itu. Baik, teman-teman. Jadi memang pengalaman Dio ini sudah luar biasa ya. Bukan yang pertama kali terjun di dunia spa kemudian berangkat ke luar negeri, tapi memang sudah beberapa kali ya. Baik, untuk Mas Karim sendiri seberapa persen kesiapan untuk berangkat ke negara tujuan sekarang ini? Sudah ya hampir 100%. Jadi dari awal sudah saya persiapkan, saya sudah punya teman juga di sana karena dulu ada saudara yang dari sana juga di Kuwait. Terus ketika daftar di Ten Spa, pesertanya banyak dan saya yakin walaupun secara penampilan kurang profesional kan karena banyak yang fresh graduate, tapi saya yakin sekitar 100 orang pesertanya yang diambil 14 termasuk saya. Dan paling lucunya itu saya adalah peserta yang terakhir. Okay. Kemungkinan untuk diterima di Ten Spa itu sangat kecil karena mereka udah capek dan saya tidak bisa menunjukkan kualitas saya karena pasti udah capek, yang dipijit itu juga udah capek. Tapi qadarullah dengan kemampuan saya bahasa terus bahasa pengalaman, jadi akhirnya diterima gitu. Jadi setelah ujian itu 1 bulan lagi baru diterima, jadi lama perpanjangan perjalanannya. Setelah itu ada dilema di Timur Tengah kurang baik secara itunya kan, alhamdulillah sekarang bisa diterima. Jadi dari Desember Bu, jadi persiapannya udah Desember, Januari, Februari sampai ini bulan Juli ya. Hampir 7 bulan jadi gitu. Jadi alhamdulillah. Ya. Baik, teman-teman, ini bukan proses yang mudah ya. Tentunya kita semua butuh kesabaran ya dalam penantiannya. Baik, untuk Mas Karim sendiri bagaimana nih support dari keluarga sejauh ini? Alhamdulillah di awal memang setiap langkah saya harus izin kepada keluarga, baik orang tua atau ibu saya terutama dan yang lain. Jadi every day saya itu telepon orang tua saya 4-5 kali just for information di mana lagi apa seperti itu menjadi kebiasaan saya karena saya yakin ridho Allah fi ridho walidain seperti itu kan. Jadi kalau ibu ridho, Allah juga ridho. Jadi sebelum saya ke Jakarta untuk mengikuti Ten Spa, saya udah izin ibu saya, boleh nggak saya pergi ke luar negeri seperti ini seperti. Oke. Jadi saya berangkat. Jadi sebenarnya setiap langkah saya semoga mendapatkan ridho dari ibu saya dan ridho Allah seperti itu, Bu. Baik. Nah, untuk teman-teman di luar sana tentunya kan penasaran ya Mas. Tadi sudah diceritakan dari mulai proses seleksi segala macam lainnya. Nah, untuk teman-teman di luar sana mau gabung ke job spa terapis itu harus membutuhkan biaya berapa sih Mas? Atau memang ada skema-skema lain dan atau seperti apa Mas supaya teman-teman di luar sana yang tertarik bisa ikut bergabung? Yang penting, yang utama kalau untuk spa terapis pasti harus punya skill ya. Jadi
kemampuan, skill. Kalian di LPK pun, contohnya saya, yang punya pengalaman di luar sana berapa tahun ini, pun nanti di Tenspa kami harus di training juga. Jadi kami ada masa namanya probation ya, 100 hari kami di training sesuai dengan SOP di sana. Jadi sekelas yang punya pengalaman pun tetap di training, apalagi yang baru atau masih belum punya pengalaman. Terkait biaya pelatihan itu setiap lembaga beda. Jadi intinya kalian punya sertifikat itu belum menjamin seutuhnya. Contohnya kemarin 100 orang, mereka yang fresh graduate itu banyak ya, cantik, cakep, profesional, bodinya bagus gitu ya, mohon maaf ya. Tapi mereka mohon maaf, pengalamannya kan masih kurang, belum pernah ke luar negeri. Nah, mungkin Mr. Ajay yang Tenspa itu kan menilai juga cara dia komunikasi, cara dia menyampaikan informasi bagaimana, beliau pasti paham karena beliau seorang owner. Jadi mungkin salah satu dari pengalaman saya itu menjadi nilai tambah untuk Mr. Ajay, walaupun saya secara postur harus lebih ideal lagi seperti itu. Jadi untuk masalah yang ditanyakan Ibu, berapa biayanya, terus skemanya seperti apa, satu harus kursus dulu di LPK atau di lembaga yang bisa memberikan pelatihan SPA ya. Jadi hafalkan titik-titik, hafal belum bisa, hafal habis itu kalian juga harus bisa memberikan rasa. Ini agak tinggi ya. Habis itu memberikan energi, itu nanti tahapannya banyak. Jadi nggak sekedar pijat. I think everyone bisa pijat ya, bisa massage, tapi belum tentu bisa memberikan kenyamanan. Contohnya seorang penyanyi, audienya bisa ikut terharu, bisa ikut nyanyi, berarti itu nyampe kan. Massage juga gitu, nggak asal dipijit, karena orang itu tubuh orang itu beda-beda, jadi harus pakai gerakan. Kalau ada musik itu biasanya kita juga harus ikuti musik seperti itu. Ada namanya jenis-jenis kayak lomi-lomi, itu kita juga harus mengikuti ayunan seperti itu. Banyak hal. Jadi spa terapis itu bukan dianggap mudah ya, tapi memang sangat luar biasa. Makanya dalam dunia hospitality perhotelan itu, spa terapis itu menurut saya menduduki ranking yang pertama untuk salary ya, karena yang dipijit manusia, human, terus komunikasi, interaktif, dan harus memberikan harus humble juga gitu loh, seperti itu Bu. Luar biasa sekali nih Mas Karim ini ya teman-teman semuanya. Baik, teman-teman tentunya di luaran sana ya masih penasaran dengan job spa terapis, teman-teman boleh kepoin Instagramnya Jobhouse ya, di jobhouse.id, ataupun mungkin teman-teman boleh langsung datang ke LPK kami di Bintaro, Tangerang Selatan ya. Oke, selanjutnya nih Mas Karim, seberapa persen persiapan menuju keberangkatan ini ya? Atau boleh di-spill dong apa yang dibawa nih? Ya. Kalau untuk persiapan di Tenspa sebelumnya, karena saya break lama, jadi menunggu itu saya kerja di Jakarta. Alhamdulillah saya dapat kerja di salah satu refleksiologi di Jakarta, dan itu ilmu baru bagi saya. Jadi kalau di dunia spa terapis, kalau kita udah break lama, kita akan kaku. Jadi jangan lama-lama kita tidak kerja, maksudnya tidak massage orang gitu ya, tidak pijat orang. Satu itu untuk persiapan fisik. Yang kedua, apa yang dibawa, karena berpengalaman dari di luar negeri itu sebenarnya jangan, kalau kita mau keluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, jangan terlalu banyak bawa pakaian. Jadi yang kita persiapkan itu makanan, karena 1, 2, 3 bulan kita itu akan menyesuaikan makanan kita dengan negara tujuan itu. Oke, kalau kita nggak pilih-pilih makanan nggak apa-apa, tapi kalau kita yang kangen makanan Indonesia ya kita bawalah kayak example mie instan atau roti atau bumbu-bumbu yang siap jadi, bumbu gulai, bumbu kari atau soto kalau kita mau masak soto kan gitu. Seperti itu Bu persiapannya. Karena selama 1-3 bulan butuh adaptasi. Iya, butuh adaptasi. Iya, seperti apalagi itu. Mungkin dengan kita khas Indonesia. Khas Indonesia ya. Penuh dengan rempah-rempah gitu, jadi kan harus mencoba lagi. Walaupun saya ex luar negeri pun saya tetap yang saya bawa itu makanan. Jadi nanti bumbu-bumbu seperti itu wajib ya teman-teman. Jadi jangan pikir fashion, kita fashion di sana. Contohnya ke Turki itu udah Eropa ya, apalagi di Istanbul. Jadi brand-brand baju itu fashionnya udah lebih bagus daripada di sini ya, mohon maaf ya. Jadi yang kita bawa itu kayak makanan aja, karena budayanya beda. Apalagi di Timur Tengah juga gitu. Nasi itu juga jarang seperti itu kan.
kebanyakan yang masak orang India. Jadi saya sudah searching seperti apa budaya, kondisinya seperti apa, seperti itu di sana gitu. Baik teman-teman, ya teman-teman di luar sana tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi di negara baru. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Karim. Oke. Mas boleh dong kasih pesan untuk teman-teman di luaran sana ataupun mungkin yang hari ini masih stay berada di LPK, supaya bagaimana sih caranya supaya tetap semangat? Gimana ya? Yang bisa merubah diri kita itu diri kita sendiri dan bantuan doa orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin jadi apa, kita tentukan, yang menentukan kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantu kita. Terkait kita dilahirkan dari keluarga yang miskin, keluarga yang menengah, itu takdir Allah. Kita rubah takdir kita sendiri menjadi yang lebih baik. Niatkan diri kalian keluar negeri untuk apa? Untuk merubah perekonomian, untuk menggapai cita-cita kalian. Jadi buktikan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada siapapun itu. Jadi goal kalian ingin apa, kalian keep dulu. Kalian belajar di LPK capek, kalian ingat dulu tujuan awal kalian ke LPK mau keluar negeri itu apa, ya. Kalian tunjukkan, walaupun dicaci maki, di apa, keep aja, diam, jangan dijawab. Kalian tunjukkan, kalian di LPK belajar semangat. Kalau lagi down, lagi capek, kalian ingat-ingat, udah perjuangan saya udah sampai segini, masa mau menyerah gitu loh, ya. Ingat-ingat perjuangan kalian, keluarga kalian, dan yang bisa membantu kalian untuk menjadi orang sukses ya kalian sendiri, seperti itu. Jangan malu untuk bermimpi. Ketika sudah punya mimpi, wujudkan mimpi itu. Saya punya satu moto untuk diri saya, yaitu yakusa, yakin akan tujuan kita, usaha, dan yakin usaha sampai. Jadi yakin tentang cita-cita kita, usahakan sampai menjadi kenyataan. Jadi saya singkat menjadi yakusa, yakin usaha sampai, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya ya, dapat kita simpulkan bahwasanya jangan malu untuk bermimpi, jangan takut untuk bermimpi. Beliau sampaikan yakusa, yakin usaha pasti sampai. Ya, gitu. Oke. Teman-teman yang ingin bergabung ke LPK kami, ya silakan dengan senang hati. Di LPK kami tersedia dana talang 100% dari mulai pelatihan sampai ke keberangkatan, ya. Baik, terima kasih Mas Karim atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu. Senang sekali pada hari ini kita dapat mengobrol ya, cerita ya. Sebelum berangkat ke Kuwait pada hari ini. Terima kasih Mas Karim atas waktu dan kesempatannya. Semoga dipermudah, diberikan kesehatan selalu. Amin. Ya. Amin, amin. Ya, terima kasih kepada Bu Aisyah dan segala tim yang sudah mensupport saya sampai saya juga bisa ke luar negeri lagi, mewujudkan mimpi saya lagi. Doa baik kembali kepada yang mendoakan, seperti itu. Amin. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Halo, dadah. Semangat.